Iya kan waktu itu kan digugatnya di bulan Oktober 2021 ya. Tapi kan ini prosesnya udah hampir 4 tahun dan besok keputusannya udah ada keputusan. Besok aku tinggal ke PN Bekasi untuk eksekusi jam 10 pagi. Belum ada komunikasi sampai saat ini, belum ada komunikasi. Sama sekali belum ada komunikasi. Tidak ada kasih nafkah dari 2016 sampai detik ini, tidak ada kasih nafkah sepeser pun untuk anak saya. Keputusannya 14 September 2023, keputusannya 5 juta per bulan. Baru besok eksekusi ya, mudah-mudahan besok Pak Triyogo dengan hati nuraninya untuk datang ke PN Bekasi ya. Hari Selasa besok datang. Ya terus sampai dia bertanggung jawab untuk anak saya, sampai bertanggung jawab menafkahi anak saya Alifa, gitu aja. Kan karena kan dari pengadilan kan sudah diputuskan maksudnya menang ya, dan arti ada nafkah, pemberian nafkah per bulannya udah ditentukan oleh pengadilan. Cuman ya kan emang besok harus eksekusi, ketemu Pak Triyogo, mudah-mudahan Pak Triyogo itu datang besok ke PN Bekasi. Anaknya sudah 9 tahun, kelas 2 SD. Nggak pernah ketemu ya, terakhir ketemu anaknya 10 bulan. Umur 10 bulan terakhir ketemu. Ya memang sih ya, masa lalu saya salah, tapi kan di sini ada anak gitu loh, yang harus bertanggung jawab Pak Triyogonya gitu. Ya menanyakan lah, ya maksudnya menanyakan, sedih juga sih ya, karena kan anak itu kan suka lihat YouTube, lihat bapaknya gimana gitu loh. Cuma kan dari Pak Triyogonya nggak pernah nyamperin anaknya atau maksudnya bukan nelfon. Saya udah mencoba menelpon Pak Triyogo, kadang-kadang diblokir sama dia, maksudnya anaknya mau ngomong gitu. Aku bilang ada bapak, cuman lagi ya mungkin mereka udah tahu, mungkin anak saya udah tahu ya, namanya juga udah 9 tahun udah ngerti, cuman ya udah kita diam aja lah. Udah ngerti sih anak, sudah tahu. Anak aku namanya Alifa ya, sudah tahu kalau bapaknya itu ayah dari bapaknya Rizky Aditya. Kan kadang dia suka lihat YouTube kan, maksudnya dalam arti oh ini bapak aku ya, ada fotonya di masa lalu kan, ada foto dia waktu bayi, ada Pak Triyogonya juga, udah tahu gitu kalau bapaknya itu masih hidup, masih ada gitu. Cuman kan dari Pak Triyogonya nggak nanyain loh kabar anaknya, atau ketemu lah minimal gitu. Saya nggak hubungan sama Rizky sih, udah lama nggak ada. Saya juga udah sebenarnya saya juga kan maksudnya udah baik-baik juga ya, udah nge-DM istrinya Pak Triyogo, saya udah DM Rizky juga, saya udah DM lewat Instagram ke adiknya juga, ke Mas Bowo. Maksudnya saya minta maaf lah ya kan, ada kok saya DM-nya di sini, saya minta maaf tapi tidak dibales. Dan arti kan emang masa lalu saya salah, tapi di sini ada anak yang harus bertanggung jawab, dipertanggungjawabkan. Saya udah DM sama ibunya Rizky sama Mas Bowo udah DM, cuman tidak ada balasan. Waktu itu sih kuasa hukum saya Pak Ferry itu hitungannya sih per bulannya 30 juta ya. Jadi akumulasinya tuh sekitar anak 21 tahun 17 miliar. Tapi di ACC sama pengadilan itu 5 juta per bulan dikali anak 17 tahun. Jadi sekitar 1M 80 juta. Nggak ada. Makanya besok kan eksekusi hari Selasa tanggal 24, besok kan eksekusi jam 10 pagi di PN Bekasi. Mudah-mudahan Pak Triyogonya datang gitu. Saya berharapnya gitu aja datang. Kalaupun tidak datang kan ada panggilan kedua, berharap lagi untuk datang. Ya nanti saya serahkan aja nanti ke kuasa hukum saya gimana selanjutnya. Saya kan ada usaha kayak gini ya, ada jualan baju dari pas sebelum punya anak juga. Saya backgroundnya kan tadinya kan kerja sama Pak Triyogo, setelah itu saya jadi sekretaris Rizky kan. Setelah waktu jadi sekretaris Rizky saya juga ada masih usaha baju, jadi sampai sekarang juga saya alhamdulillah sih berjuang demi anak, nafkahin dengan hasil jualan baju yang sekarang ini. Berarti ya penghasilannya dari jualan dari baju? Sini aja, dari jualan baju. Ya ada ya, namanya kita usaha, apalagi kan nggak selalu untung ya setiap bulannya atau gimana. Apalagi waktu kemarin corona kan, mall itu kan sempat tutup ya waktu corona, ingat 1 tahun tutup kan corona. Saya itu nggak bisa jualan, nggak bisa cari nafkah kan, agak bangkrut ya, tutup, butik-butik saya tutup, ada berapa inilah toko.
Nah di situ saya sempat WhatsApp Pak Triyogo menghubungi bahwa saya lagi nggak dagang, lagi nggak ada uang pas Corona 2020. Sempet ditransfer, cuman nominalnya nggak gede, cuman 3-4 kali ditransfer, nggak sampai 500.000 per bulan. Itu juga cuman 4 kali. Itu pas Corona 2020 saya ditransfer bulan Oktober 2020, Oktober November lah. Itu saya cuman bilang saya lagi nggak dagang, kan mall tutup kan, jadi saya mau nggak mau saya minta uang ke bapaknya Reski, Bapak Triyogo, ya dikasih sih, cuman nggak banyak sih, cuman 4 kali. Setelah itu dia ngilang, udah nggak ada lagi. Itu aja sih terakhir pas Corona, nggak ada komunikasi lagi. Ya kemarin 2020 aja. Setelah itu saya hubungin diblokir, mau pakai nomor siapapun diblokir gitu. Iya, cuman dibaca di blok. Maksudnya kan kayak gitu kan jalan yang maksudnya nggak akan kelar ya. Harusnya kan ya udahlah, mudah-mudahan besok dia datang, Pak Triyogo datang, bisa kelar gitu urusannya. Nggak pernah datang kan, dari sidang pertama, kedua, ketiga nggak pernah datang. 4 tahun, Oktober 2021. Ini loh, kan disetujuin eksekusinya itu September ya, 14 September 2023. Kendalanya kan diperiksa sama pengadilan, itu segala macem. Baru besok penentuannya untuk aku datang dan pihak yang bersangkutan juga datang. Iya, akan ke rumahnya ya rencana ya. Kalau misalkan Pak Triyogo nggak datang, kita yang mendatangi sama ketua pengadilan mungkin datang ke rumahnya Pak Triyogo. Sebenarnya ikhlas aja kalau ada etikat baik kan, maksudnya dalam arti datengin lah, udah punya anak. Emang sih masa lalu saya, sekali lagi masa lalu saya salah sama Pak Triyogo, tapi kan di sini ada anak darah dagingnya. Seenggaknya dia datengin anak saya, atau bawa jalan-jalan lah, atau datengin deh, ini bapaknya loh, ini anaknya loh, kan kasihan udah 9 tahun. Maksudnya mumpung Pak Triyogo masih sehat gitu loh, masih ada, kan anaknya kan pengen ketemu juga gitu. Saya jujur ya, saya tidak pernah menikah siri, tapi waktu hubungan, kan saya kan dulunya bekerja sama Pak Triyogo ya, berhubungan itu sama Pak Triyogo 2009 sampai 2016 melahirkan kan. Jadi saya selalu minta kan, tadinya Pak Triyogo mau menikah siri sama saya, cuman dari pihak keluarga, dari pihak ayah saya nggak mau, ya kan, pengennya nikah bener gitu loh. Dari tadinya Pak Triyogo mau nikah siri, orang saya udah sempet beli cincin nikah, cincin kawin udah punya waktu itu, cuman keburu semua ketahuan, ngilang ya, sempet nggak nikah siri. Kalau bilang sakit hati ya sakit ya, maksudnya arti saya berjuang sendiri demi anak, ditinggalin gitu aja, kan ada anak gitu loh. Laki-laki yang nggak bener aja pasti kalau punya anak bertanggung jawab dong sama anaknya gitu. Apalagi kan Pak Triyogo kan tahu agama, haji, ibaratnya maaf banget, masa nggak ada bertanggung jawab sama anak gitu. Ya untuk tuntutannya sih besoknya aku sih minta supaya datang ke sidang gitu, bertemu sama anaknya, tanggung jawab, itu aja sih Mbak. Pesannya supaya temuin aja anaknya Alifa gitu, tanggung jawab sama anaknya, itu aja sih. Dan kalaupun besok tidak datang ke PN Bekasi, mudah-mudahan untuk eksekusi keduanya bisa datang.